dan logaritma. Yang pertama kita akan bahas adalah bentuk pangkat. Apa sih itu pangkat? Misalnya kita punya bilangan A pangkat N. Itu artinya kita mengalihkan A sebanyak N. Jadi A-nya itu sebanyak N. Kita kalikan A sebanyak N. Maksudnya apa sih kita kalikan A sebanyak N? Contoh, misalnya saya punya 2 pangkat 3. Nah, kita akan mengalihkan A sebanyak N. Mengalihkan 2 sebanyak 3. Mengalihkan 2 sebanyak 3 kali. Yaitu 2 kali 2 kali 2. Jadi ini yang dinamakan bilangan berpangkat, yaitu 2 punya pangkat 3. Yang artinya 2-nya ada 3 kali. Contoh selanjutnya, kalau 2 pangkat 3 kita sebutnya 2 pangkat 3, tapi kalau 4 pangkat 2, pangkat 2 ini bisa disebut juga kuadrat. Pangkat 2 itu dapat disebut juga kuadrat. Ya. Nah, sama kayak tadi, 4 pangkat 2 tuh apa sih? Kita mengalihkan A sebanyak N. Berarti mengalihkan 4 sebanyak 2 kali. Jadinya 4 kali 4. Jadi 4-nya ada 2. Yang ini 2-nya ada 3. 1, 2, 3. Yang ini 4-nya ada 2. 1, 2. Ini adalah jenis-jenis perpangkatan. Yang pertama, apabila kita punya bilangan A pangkat M dikali dengan bilangan A pangkat N, ini kalau perkalian pangkatnya bisa langsung ditambah. Jadinya A pangkat M tambah N. Ingat ya, kalau perkalian pangkatnya ditambah. Bagaimana sih contohnya? Contohnya adalah, misalnya saya punya 3 pangkat 2 dikalikan dengan 3 pangkat 3. Nah, ini hasilnya bisa langsung 3 pangkat 2 ditambah 3. Karena ini depannya, oh iya lupa, syaratnya ini angkanya harus sama ya. Misalnya ini 3 sama 3, oh baru bisa pangkatnya ditambah. Jadinya 3 pangkat 5. Gitu. Nah, maksudnya syarat depannya, angka depannya harus sama tuh apa sih? Nah, kalau misalnya ada kayak gini, 5 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Nah, ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Kenapa? Karena angkanya nggak sama. Semua bilangan yang pangkatnya dapat di jumlah itu yang depannya sama. Misalnya lagi contoh, 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3. Nah, ini baru bisa ya, karena udah sama-sama 2. Jadinya 2 pangkat 4 tambah 3. 4 tambah 3, 7. 2 pangkat 7. Gitu. Beda kan? Ini kan depannya 5, ini 3. Dia nggak bisa. Kalau udah 2 sama 2, baru bisa dijumlah pangkatnya. 3 sama 3 baru bisa pangkatnya dijumlah. Kalau dia angkanya berbeda, itu tidak bisa ya. Itu tadi kalau perkalian. Gimana kalau pembagian? Misalnya ada A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, kalau tadi perkalian dijumlah, kalau pembagian pangkatnya dikurang. Beda ya. Perkalian dijumlah, pembagian dikurang. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Ini bisa langsung ditulis A pangkat M dikurang N. Ingat ya, jangan sampai kebalik. Kalau tadi perkalian pangkatnya dijumlah, kalau pembagian pangkatnya bisa dikurang. Gimana contohnya? Contoh misal, saya punya 5 pangkat 3 dibagi dengan 5 pangkat 2. Nah, ini kan depannya sudah sama-sama 5 ya. Berarti kita langsung bisa tulis 5 pangkat 3
dikurang 2. Jadinya didapat 5 pangkat 3 kurang 2, 1. Kalau pangkat 1 nggak ditulis pangkatnya. Selanjutnya kalau saya punya A dikalikan dengan B pangkat X, itu maka bisa ditulis A pangkat X dikali dengan B pangkat X. Kenapa bisa gitu? Karena dikalikan pelangi, A dikali pangkat X, jadinya A pangkat X dikali dengan B dikalikan dengan pangkat X, jadinya B pangkat X. Contoh, kalau saya punya 3 dikali 2 pangkat 5, ini maka hasilnya bisa 3 kali pangkat 5, 3 pangkat 5 dikalikan dengan 2 pangkat 5 gitu. Udah sampai sini aja, karena kan ini yang keempat itu kalau saya punya A per B, nah kurungnya kayak gini, pangkat Y, itu artinya kita kali pelangi lagi, A pangkat Y, jadinya A pangkat Y per B pangkat Y. Contohnya, misal saya punya 8 per 4 pangkat 2. Nah, itu kita bisa ngerjainnya jadinya 8 pangkat 2 per 4 pangkat 2 gitu. Nah, untuk yang kelima, kalau saya punya A pangkat X dikali pangkat Y, itu maka sama kayak tadi dikalikan pelangi, jadinya A pangkat X dikali Y. Contohnya adalah kalau saya punya 7 pangkat 2 dipangkatin lagi 5, maka hasilnya 7 pangkat dikali pelangi 2 kali 5, 7 pangkat 10. Selanjutnya yang keenam, kalau saya punya A pangkat 0, maka hasilnya 1, yaitu semua bilangan yang dipangkatkan oleh 0 hasilnya adalah 1. Contoh, berapapun ya, pokoknya berapapun angka yang dipangkatin sama 0 pasti hasilnya 1. Mau 1000 pangkat 0 itu hasilnya 1, berapapun 273 misal pangkat 0 tetap 1 lagi, 2 pangkat 0 1, 23 pangkat 0 1. Pokoknya semua bilangan yang berpangkat 0 hasilnya 1. Yang ketujuh, kalau kita punya bilangan A berpangkat negatif X, A pangkat negatif X, maka hasilnya 1 per A pangkat X. Kenapa gitu? Karena ini kan negatif. Nah, supaya pangkatnya jadi positif, dia berubah jadi bilangan pecahan 1 per A pangkat X. Contoh, misal saya punya 5 pangkat min 2, maka itu bisa dituliskan 1 per 5 pangkat 2. Gak kelihatan 5 pangkat 2 gitu. Jadi kalau ada bilangan yang berpangkat negatif, itu bisa diselesaikan dengan dijadikan pecahan, lalu pangkatnya berubah jadi positif.